Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Salam olahraga. Salam olahraga. Luar biasa. Tetap semangat. Oke. Kita berjumpa lagi di pembelajaran PJOK, pembelajaran jarak jauh atau home learning. Mungkin teman-teman bisa dilihat di buku paketnya masing-masing di halaman tema 3 subtema 2 halaman 73 akan mempraktekkan permainan sendok bola estafet. Kemudian di halaman 91 halaman 92 yaitu permainan sepak bola. Oke. Di permainan sepak bola mungkin teman-teman sudah tahu karena permainan sepak bola lebih familiar untuk masyarakat Indonesia. Entah dari kalangan anak kecil, kemudian anak remaja, dewasa sampai orang yang udah tua, usia lanjut pasti tahu tentang permainan sepak bola. Oke. Nah, jadi Pak Iqbal akan menjelaskan tentang materi di kali ini, di hari ini, yaitu di yang pertama di halaman 73, permainan sendok bola estafet. Jadi di permainan tersebut kalian mungkin bisa melihat aturan permainannya dilakukan oleh dua tim, dua regu atau dua kelompok. Masing-masing tim dimainkan oleh 6 orang. Oke. Jadi satu tim 6 orang, satu tim lagi 6 orang. Kemudian untuk peraturannya, cara permainannya, di permainannya ada posisi tim pertama sebelah kanan, kemudian tim tim kedua sebelah kiri. Jadi satu tim ada 6 orang, kemudian dibikin per 3 orang. 3 orang tersebut ditunjuk untuk bermain bola estafet, yaitu membawa bola dulu. Bisa juga dimainkan dengan cara seandainya nggak ada bola pingpong, bisa diganti dengan alat yang lain, yaitu kelereng. Soalnya nggak memungkinkan pada saat kalian membawa bola pingpong dengan sendok karena ukurannya lebih besar, jadi bisa diganti dengan kelereng biar lebih seru, lebih asik, lebih menarik. Oke. Jadi benar-benar biar lebih unik lah. Kalau bola pingpong mungkin lebih gampang. Bisa sih pakai bola pingpong. Kan bisa dilakukan dengan bola pingpong atau bola tenis meja. Nama lain bola pingpong itu digunakan untuk olahraga tenis meja. Jadi kalian di rumah seandainya nggak punya alatnya bola pingpong, bisa diganti dengan kelereng. Oke. Di sini dua tim nih. Ini tim sebelah kanan, ini tim sebelah kiri. Kemudian kalian tahu lah sendoknya dipikirkan atau dijepit begitu kalian mencetak bola. Oke. Ntar depan kalian 3 orang ini. Jadi pemain pertama bawa bola pingpongnya atau kelerengnya, kemudian oper ke pemain yang berikutnya depan kalian yang 3 orang tersebut. Kemudian kalau sudah satu orang di sini, ntar membawa bolanya pindahkan ke belakang. Dia balik ke belakang. Kemudian pemain yang kedua nih, yang sebelah sini yang belakang, yang perannya bermain untuk mengoper, perannya yang membawa pingpongnya atau kelerengnya. Yang pemain pertama mundur, kalau sudah pemain kedua maju, dia bawa bola pingpong, kemudian oper ke pemain depan, pemain kedua. Kemudian pemain sini pindah lagi ke belakang, oke? Dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya bisa menggunakan bola pingpong lebih cepat, itulah pemenangnya. Oke, itulah pemain terbaik dengan bermain lebih kompak, kemudian lebih sabar dan lebih teliti. Oke. Jadi untuk permainan tim itu ya untuk melatih kekompakan, kemudian kesabaran, dan juga kejelian. Sini kejeliannya itu bermain dengan cepat tapi santai lah. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Oke. Itu materi di halaman 73, permainan bola pingpong estafet. Jadi kalian lebih kreatif lagi lah. Bola pingpongnya nggak ada, pakainya kelereng. Kelerengnya nggak ada, ya pakainya batu yang bentuknya kecil seperti kelereng. Oke. Nah, kita lanjut ke permainan sepak bola. Jadi kalian udah tahu permainan sepak bola dimainkan oleh 11 pemain. Betul sekali, 11 pemain dalam satu regenya, dalam satu timnya. Jadi
setiap kesebelasan permainan sepak bola masing-masing ada 11 pemain. Oke. Kemudian dimainkan di lapangan luas. Tapi sepak bola itu lebih simpel, lebih gampang, bisa dimainkan di lapangan manapun. Entah di dalam lapangan, di luar lapangan, bisa juga di indoor atau di outdoor. Jadi kalau di outdoor kalau sepak bola besar itu di outdoor, di luar lapangan. Lapangannya karena luas, bentuknya persegi panjang, panjangnya lebar, panjangnya sekian meter, lebarnya sekian meter. Oke. Kemudian untuk yang indoor, yang dalam ruangan itu dimainkan dengan sepak bola yang namanya futsal. Futsal itu di dalam lapangan, di dalam gedung atau ruangan, karena permainan futsal itu beda sama permainan sepak bola. Makanya lapangannya di dalam ruangan atau indoor, dibedakan mana yang namanya sepak bola lapangan luas, mana namanya bola futsal. Oke. Jadi biar manusia itu orang itu tahu, oh ini permainan bola futsal, lapangannya di sini, cara bermainnya di sini, aturannya kayak gini. Oh ini sepak bola, lapangannya gini-gini, aturannya gini-gini, sedemikian rupa. Oke, biar kalian paham. Makanya sepak bola itu lebih simpel, apalagi sepak bola lapangan luas, bisa dimainkan 3 orang, 4 orang, 5 orang. Mungkin kalau zamannya Pak Iqbal masih kecil, masih muda, itu masih zaman-zaman masih remaja, anak-anak, waktu main sepak bola di lapangan yang ya sekiranya bisa dimainkan oleh beberapa orang lah. Contoh ada 2 tim nih, ada total 10 orang, ya udah satu tim 5 orang masing-masing. Penjaga gawang 1, 4 orangnya pemain. Jadi ya dibikin simpel lah, dibikin gampang lah, nggak usah dibikin pusing. Itulah permainan sepak bola. Kemudian teknik bermain sepak bola pun harus kita pakai, harus kita praktekkan, kita gunakan agar permainan sepak bola itu lebih menyenangkan, lebih mengasihkan, kemudian lebih berwarna lah. Jadi ada permainannya, ada tekniknya, kemudian ada gayanya, ada stylenya. Jadi teknik permainan sepak bola yang hari ini kita akan praktekkan yaitu permainan cara menendang bola, kemudian cara menggiring, menggocek. Jadi kalian akan tahu bagaimana cara menendang bola dengan baik dan benar, sesuai dengan apa ya, sesuai dengan cara menendangnya, ukurannya gimana, aturannya gimana, biar hasil bola tendangannya bagus, tidak jelek, tidak melenceng, sesuai dengan target sasaran yang kalian inginkan, agar bisa menghasilkan sebuah gol. Oke, kemudian cara menggiring bola, menggocek, namanya menggocek, agar bisa melewati lawan kalian, tim musuh kalian, entah teman kalian, entah lawan kalian gimana lah. Pada saat kalian menggiring bola bisa melewati, menggocek, apakah dengan menggocek cara begini ataupun dengan cara apalah, ntar Pak Iqbal akan praktekkan. Oke. Untuk olahraga tersebut yang tadi Pak Iqbal jelaskan, pasti semuanya ada medianya, ada alatnya. Nah, Pak Iqbal akan kasih unjuk, Pak Iqbal akan perlihatkan ke teman-teman semuanya alat-alatnya yang akan digunakan, akan dipakai apa aja. Oke. Ntar kita lihatkan. Kemudian di permainan sepak bola ada namanya gerakan dasar manipulatif dan gerakan lokomotor. Jadi gerakan manipulatifnya yaitu gerakan yang terdapat di gerakan menendang, kemudian menyundul. Intinya semua gerak manipulatif di permainan sepak bola ada. Menendang, menyundul, menangkap, melempar. Oke. Gerak manipulatif mungkin teman-teman masih ingat ya. Gerak manipulatif adalah gerakan yang dilakukan untuk mengontrol benda, atau gerakan yang dilakukan adanya media atau alat. Gerakan yang dilakukan, gerakan yang ditandai adanya alat atau media, itu gerakan manipulatif. Kemudian gerakan lokomotornya ada. Pada saat pemain sepak bola, gerakan lokomotornya itu berlari, kemudian melompat. Pemain kiper kan bisa melompat ke gawang nih. Kemudian berjalan pada saat kalian menunggu bola, ada gerakan berjalan. Nah, itu gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat, atau gerakan yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau gerakan yang ditandai adanya perpindahan tempat. Itulah gerak lokomotor. Mungkin teman-teman bisa diingat-ingat. Nah, pertanyaan nih. Contoh gerakan manipulatif, sebutkan 2 contoh gerakan manipulatif dan 2 contoh gerakan lokomotor. Ntar teman-teman jawab, bisa japri ke WA Pak Iqbal atau ke link atau di komentar YouTube. Oke. Nah, sekarang akan Pak Iqbal perlihatkan medianya. Nah, teman-teman bisa lihat ini alat-alatnya. Di sini ada bola pingpong, bola yang dimainkan oleh tenis,
yang digunakan oleh olahraga tenis meja. Di sini kelereng, oke, kelihatan ya. Ini kelereng, ini bola pingpongnya, ini sendok. Oke. Kemudian di sini ada bola pelita atau bola yang digunakan untuk bermain. Tapi ini Pak Iqbal pakai bola futsal. Oke, ini ukurannya. Jadi untuk bola pelita ada ukuran size 4, size 5. Ini Pak Iqbal pakai size 4 bola futsal. Ini bola plastik, ini ukuran size 5. Oke. Di sini ada kon piringan, kemudian ada kon kerucut. Nah, di sini kon gunanya teman-teman tahu ya, untuk menandai bagaimana cara belajar menggiring bola atau mengocek bola dengan baik, dengan teratur. Kemudian teman-teman pada saat melakukan gerakan menggiring bola bisa dilakukan dengan menggunakan alatnya. Bisa kalau nggak punya kon kayak gini, kalian bisa menggunakan sandal atau batu bata untuk penandainya, biar kalian bisa tahu bagaimana cara mengocek lawan. Oke. Kemudian teman-teman yang di rumah, kalau seandainya bola blitter yang kayak gini, kalian bisa menggunakan bola plastik di rumah. Yang nggak punya diusahakan beli, oke? Beli cuma goceng, cuma 5.000, murah. Kalau bola blitter lebih mahal, yaitu paling murah harga 75 lah. Kalau bola plastik paling 5.000. Kalian bisa beli di dekat rumah kalian, toko-toko. Oke. Di sini kita akan mempraktekkan. Sebelum kita mempraktekkan semuanya, kita akan berdoa dulu, kemudian pemanasan. Berdoa agar apa-apa yang kita usahakan, apa yang kita praktekkan hari ini, aktivitas hari ini sampai petang dipermudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melakukan pemanasan agar terhindar dari cedera, dan otot-otot yang ada di tubuh kita akan menjadi lemas dan menjadi fleksibel untuk menggerakkan sebuah aktivitas berolahraga. Oke? Ada berdoa. Oke, doa selesai. Kita akan melakukan pemanasan. Dihitung bersama-sama teman-teman. Kakinya dibuka selebar bahu kalian atau dengan posisi lebar 50 cm. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7
delapan. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita ulang lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kita akan masuk ke praktek pertama, permainan bola pingpong estafet atau bola pingpong menyambung. Jadi satu orang ke orang lain.
Nah, ini ada bola pingpongnya nih. Bisa pertama kita akan menggunakan bola pingpong. Kemudian kedua kita akan memakai kelereng. Jadi teman-teman yang nggak punya bola pingpong bisa pakai kelereng. Kalau nggak punya kelereng ya bisa digunakan pakai batu yang kecil. Intinya diusahakan bisa bermain lah bola pingpong estafet. Kita akan menggunakan pertama bola pingpong. Cara bermainnya, kalian taruh bola pingpongnya dulu, kemudian digigit. Oke? Atau dicepit aja pakai mulut kalian. Nah, contoh nih, ini ada 3 orang nih. Kalian oper ke temennya, menyambung. Kalau pemain satu udah mengoper, kemudian ganti ke pemain kedua. Pemain pertama ntar baris belakang, pemain kedua maju, pas sudah pemain kedua mundur, pemain tiga maju. Oke? Jadi yang ditentukan pemenangnya itu pemain yang pertama, pemain kedua, ketiga. Kalau sudah selesai ngoper ke temannya, udah itu pemenangnya. Oke? Jadi bagaimana caranya kita menyambungkan bola ke belakang, kemudian pindah ke depan. Oke, kita mulai. Contoh nih. Kemudian sini nih pemain 2. Nah, kemudian kita pakai kelereng. Sama ini kelereng. Mungkin kalau kalian lebih hati-hati lagi, lebih sabar karena posisi bendanya dia lebih aktif, lebih bergerak. Beda sama pingpong karena ini diameternya lebih besar, ini diameternya lebih kecil. Jadi lebih hati-hati ke diameter yang alat yang lebih kecil. Benda yang lebih kecil. Oke, nah kalau nggak hati-hati pasti dia tadi jatuh. Jadi bisa dilakukan di rumah, oke? Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya permainan bola pingpong estafet. Kemudian kita akan berpindah ke materi halaman 93, 92 yaitu mempraktikkan gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam dan menggiring bola dengan kaki bagian dalam dan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Nah, di sini Iqbal akan mempraktikkan 2 teknik menendang bola bagian dalam dan bagian punggung kaki atau bagian kura-kura. Bagian dalam diberatkan tangan, ini tangan kanan Iqbal, ini kaki kanan, ini bagian punggung kaki sini, bagian atas kaki kalian. Bagian dalam, bagian sebelah kiri jempol kalian atau ibu jari kaki kalian. Ini bagian dalam. Contohnya gini nih. Kemudian pada saat menendang bola itu tubuh kita posisinya miring, agak menyerong, tidak boleh gini. Nah, bedanya kalau tendangan bagian dalam tubuhnya menyerong kurang lebih 45 derajat. Nah, kalau tendangan punggung kaki posisinya bisa lurus kayak gini. Posisi badan saat menendang dengan kaki bagian dalam miring, menyerong kayak gini. Punggung kaki beda, agak lurus, beda ya. Nah, ini bagian menendang bola dengan bagian punggung kaki. Lihat nih. Kemudian bagian dalam, kalian bisa lihat bagian dalam. Nah, arah bola masing-masing dengan teknik bagian dalam dan bagian punggung kaki beda. Kalau punggung kaki itu bolanya lebih lurus, tidak berbelok. Kemudian tendangannya, akurasi bolanya, kecepatannya itu lebih kencang, lebih cepat dibandingkan bola bagian dalam. Lihat nih, tendangan bola bagian punggung kaki, bukan lebih cepat karena sendangnya atas pun beda. Nah, kemudian kaki bagian dalam. Nah, hasil dari tendangan kaki bagian dalam bisa cepat, bisa lambat, tergantung versi penendangnya masing-masing. Kemudian kalau bola bagian dalam, tendangan kaki bagian dalam, hasil bolanya bisa melengkung, bisa juga mendatar dan ke atas, ke bawah, atas melambung. Lihat nih. Nah. Kemudian tandanya ke atas, hasil bolanya pun bisa melengkung. Bukan melengkung, belok.
Nah, sekarang kita akan mempraktekkan dengan bola plastik bagian tengah punggung dan bagian dalam. Kemudian bagian dalam. Ini ke atas bisa, oke? Nah, sekarang kita akan mempraktikkan gerakan menggiring bola. Dengan menggiring bola kaki bagian dalam, kemudian menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kemudian satu lagi ada tambahan menggiring bola dengan kedua kaki, jadi saling berdepan, kaki kanan, kaki kiri berpindah-pindah. Itu ada dua teknik, menggiring dengan satu kaki dan menggiring atau menggocek dengan kedua kaki. Oke. Nah, kita akan mempraktekkan cara menggiring bola dengan satu kaki, yaitu menggunakan punggung kaki atau kaki kalian, atau bagian pura-pura kaki kalian, bagian atas kaki kalian ini. Jadi dorong ya, dorong. Jadi ditempatkan di belakang bola pada saat kalian bawa bola ke depan. Jadi dorong ini, bagian punggung kaki. Oke. Kemudian bagian dalam. Bedanya kalau bagian dalam kakinya ditempatkan pada saat membawa bola, kakinya agak miring. Kayak gini nih. Ini kakinya agak miring. Lihat ya, kakinya agak miring gini. Di bagian dalam. Beda sama kaki bagian punggung kaki. Tapi mengocek bola lebih gampang dengan bagian punggung kaki atau bagian kura-kura kaki, bagian atas. Nah, sekarang kita akan menggiring bola menggunakan dua kaki. Kaki bagian dalam dengan kaki kanan dan kaki kiri. Ini. Sekarang kaki bagian punggung bagian kura-kura. Oke, bisa lihat ya. Ini. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan melewati menggiringnya biar lebih lancar. Tadi pemanasan agar kalian bisa memperlancar pada membawa bola, untuk memperkuat membawa bola pada saat menggiring. Nah, sekarang kita akan melatih meniupkan tubuh agar tubuh kita lebih lentur. Makanya kita belajar gitu, yaitu step kedua pakai kon. Kita mempraktekkan gerakan menggiring bola dengan kaki bagian dalam dengan dua kaki, variasi dua kaki, kanan kiri. Aduh, nah pulang lagi ya, kanan kiri, kanan kiri. Oke, kita ulang lagi. Jadi dorongnya pelan-pelan. Kalau sudah jago baru, kalau udah jago, udah apa baru kencang. Oke. Nah, kita ulang lagi, punggung kaki. Jadi pada saat menggiring, tubuhnya agak miring, mengikuti gerakan konnya. Ini bola ke sini, tubuhnya ke sini. Oke. Jadi kalian bisa dipraktekkan di rumah. Untuk pembelajaran kali ini bermain bola, main sendok bola estafet sama nendang bola dan menggiring bola. Semoga bermanfaat, kalian bisa dipahami untuk materi kali ini dan bisa dipraktikkan di rumah. Tetap jaga kondisi tubuh kalian agar semakin fit, semakin prima untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.